Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam di desa kecil kami selalu datang lebih cepat. Saat azan maghrib berkumandang, langit berubah menjadi kelabu, dan angin mulai membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang kehilangan. Bayu duduk sendiri di teras rumahnya yang remang. Kursi goyang tua bergoyang perlahan, seakan masih mengingat berat tubuh seseorang yang tak lagi duduk di sana. Udara dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuat tubuh Bayu menggigil. Bukan. Rasa itu datang dari dalam, dari kenangan, dari luka, dari penyesalan. Suara sepeda motor tetangga sayup-sayup terdengar, anak-anak kecil masih bermain petak umpet di kejauhan. Tapi dunia Bayu sudah senyap. Terhenti pada hari ketika Dinda, istrinya, tidak pernah kembali dari pasar. "Mas, aku pulang ya, mau belanja sebentar," kata Dinda siang itu, sambil tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa terasa seperti perpisahan. Dan sekarang malam-malam terasa terlalu panjang. Terlalu sunyi. Tapi Bayu tahu satu hal, malam ini, Dinda akan pulang. Seperti biasa. Bayu membuka pintu kamarnya perlahan. Hawa dingin langsung menyambut. Jam dinding menunjukkan pukul 23.45, waktu yang ganjil, karena pada jam itulah Dinda biasanya baru selesai membereskan dapur dan masuk tidur. Dulu, tapi sejak kematian Dinda, Bayu mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam, pintu lemari pakaian terbuka sedikit. Spray yang dia rapikan selalu berantakan keesokan harinya. Bahkan gorden kamar kadang berkibar sendiri, padahal jendela tertutup. Pada malam pertama setelah pemakaman, Bayu sempat mendengar langkah kaki dari arah dapur. Pelan. Teratur. Seperti langkah Dinda yang selalu mengenakan sandal rumah kain berbulu itu. Bayu mengira itu halusinasinya. Tapi kemudian malam-malam berikutnya terus diisi dengan keanehan yang sama. Dan kini, setelah 2 bulan, Bayu tidak lagi menampiknya. Ia bahkan mulai mempersiapkan 1 piring makanan setiap malam. Diletakkan di meja makan, seperti ketika Dinda masih hidup. Anehnya, makanan itu selalu habis. Bukan dimakan binatang, bukan basi, seperti benar-benar disantap seseorang. Malam itu, Bayu kembali menaruh nasi hangat, tempe goreng, dan sayur lodeh, masakan favorit Dinda. Ia duduk menghadap meja makan. Diam. Mendengarkan. Lalu, klop. Suara sendok menyentuh piring. Bayu tidak bergerak. Dadanya sesak. Matanya perlahan memerah, menahan air yang ingin jatuh. "Mas." Suara itu datang dari belakangnya. Sangat pelan. Tapi cukup jelas. Suara yang sama seperti dulu, saat Dinda akan memeluk dari belakang. Bayu ingin menoleh, tapi tubuhnya tak mampu. "Aku pulang." Dan malam itu, Bayu kembali tidur dengan tubuh Dinda memeluknya dari belakang. Hangat, tapi dingin. Pagi itu, Bayu terbangun dengan perasaan berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, Dinda duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambutnya. Mengenakan daster biru muda dengan corak bunga, pakaian favoritnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya memandang Bayu dengan mata sendu, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Bayu terbangun sambil menyebut nama istrinya. "Din, matahari belum naik sepenuhnya."
Udara pagi masih menggigit. Tapi saat ia menoleh ke sebelah, ia melihat bantal itu. Ada bekas kepala. Cekungan itu terlalu dalam, terlalu nyata untuk sekadar ilusi tidur. Bayu mendekat. Ia ragu, tapi mengulurkan tangannya, menyentuh bantal itu perlahan. Hangat. Seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Air mata Bayu jatuh begitu saja. Ia duduk memeluk bantal itu, menangis dalam diam. "Maaf, Din. Aku belum bisa relakan kamu." Di tengah isak tangisnya, samar-samar terdengar suara dari arah dapur. Suara ceret air mendidih. Bayu berjalan pelan ke sana, dan di atas kompor. Air di dalam ceret sudah mendidih sempurna. Kompor menyala. Tapi Bayu ingat betul, ia tidak pernah menyalakannya. Di meja makan, 2 cangkir teh tersaji. Yang satu masih mengepulkan uap. Dan tepat di bawah cangkir itu ada secari kertas. Tulisan tangan Dinda. "Mas, jangan lupa sarapannya. Aku titipkan pagi ini, walaupun aku cuma bisa datang di malam." Tangan Bayu gemetar. Ia mengenal tulisan itu. Tulisan yang biasa meninggalkan pesan di kulkas, di meja belajar, atau di dompetnya. Tapi Dinda sudah tiada. Hari itu hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali. Bayu, yang masih terjebak antara logika dan rasa kehilangan, memutuskan membereskan lemari tua di ruang tamu. Ia menemukan album foto pernikahan mereka, dibalut kain batik, penuh debu. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Ada foto mereka berdua di pelaminan. Dinda mengenakan kebaya putih gading, rambut disanggul dengan hiasan melati. Senyum di wajahnya tulus, manis, hangat. Bayu menatap lama. Air matanya jatuh tanpa izin. Tapi saat ia menutup album itu dan hendak pergi, pandangannya kembali tertuju ke foto yang dipajang di dinding ruang tamu. Foto itu selalu ada di sana, foto favorit mereka saat bulan madu di Jogja. Tapi, ada yang aneh. Dinda tidak lagi tersenyum. Wajahnya kaku. Tatapannya bukan mengarah ke kamera, tapi mengarah langsung ke mata Bayu. Bayu mendekat. Mengusap kaca bingkai. Tidak. Mungkin hanya pantulan. Pikirnya. Esok malamnya, saat ia lewat lagi, posisi kepala Dinda dalam foto itu agak miring ke kiri. Seperti memperhatikan sesuatu. Bayu panik. Ia buka paku, lepas bingkai, buka foto dari dalam. Foto itu asli. Tidak rusak. Tidak berubah. Tapi setiap malam, posisinya berubah. Sampai pada malam keempat, Bayu mendengar suara dari arah foto. "Aku ingin bicara, Mas." Suara itu, dari dalam bingkai. Bayu menjatuhkan foto itu hingga kaca pecah. Ia lari ke kamar, napas terengah. Tapi saat ia menutup pintu, ia melihat foto Dinda, yang lain, di atas meja kecil dekat jendela. Sekarang, Dinda tersenyum lagi. Tapi senyum itu bukan senyum hangat seperti dulu. Senyum itu menyimpan kesedihan. Malam itu gerimis turun perlahan, seperti tangis langit yang ikut merasakan beban Bayu. Rumahnya sepi. Televisi menyala tanpa suara. Hanya suara jam dinding yang terdengar, tik-tok, tik-tok. Pukul 1.23 dini hari. Bayu baru saja tertidur, ketika ia terbangun oleh suara air. Pelan, tapi konsisten. Seperti air mengalir dari keran atau shower.
Ia mendongak. Suara itu datang dari arah kamar mandi. Padahal, ia tidak pernah lagi menyalakan air sejak Dinda pergi. Kamar mandi itu, tempat terakhir Dinda merias diri sebelum kecelakaan. Di sanalah ia terakhir kali melihat pantulan wajahnya. Dan sejak hari itu, Bayu selalu menghindarinya. Tapi malam itu, sesuatu memanggil. Ia melangkah pelan. Cahaya lampu redup di lorong membuat bayangannya tampak panjang dan menggigil. Saat ia mendekat, suara itu makin jelas. Gemericik air, diselingi suara isak tangis. Tangisan perempuan. Huh, maaf, Bayu berhenti di depan pintu kamar mandi. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia tidak membukanya. Hanya sedikit mengintip lewat celah kecil yang tak tertutup rapat. Matanya membelalak. Seorang perempuan berdiri di depan cermin. Membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, menempel di punggung. Gaun tidur yang ia kenakan, berwarna merah marun, itu adalah gaun tidur terakhir yang Dinda kenakan. Gaun yang sempat ia buang ke dalam koper setelah pemakaman. Tapi sekarang, ada di tubuh perempuan itu. Bayu ingin mundur. Tapi suara perempuan itu memanggil pelan. "Mas, aku jelek, ya?" Bayu tercekat. Ia tahu suara itu. Ia pernah mendengarnya setiap pagi. Perempuan itu berbalik. Perlahan. Rambutnya menyingkapkan wajah yang familiar, tapi penuh luka. Bibirnya pucat, matanya sembab. Seperti seseorang yang terlalu lama menangis. Itu wajah Dinda. Tapi bukan Dinda yang dulu. Sosok itu menatap Bayu. "Aku nggak bisa pergi, Mas, karena kamu masih menahan aku di sini." Dan sebelum Bayu sempat bicara, semua lampu rumah padam. Gelap total. Hanya suara tangisan dan air yang terus mengalir. Pagi itu, langit mendung. Udara masih basah oleh hujan semalam. Bayu datang ke makam Dinda seperti biasa, membawa bunga dan duduk berjongkok di samping pusara. Suaranya lirih, seperti sedang bicara dengan seseorang yang masih bisa mendengar. "Din, maaf kalau aku masih belum bisa ngelupain kamu." Saat ia hendak membersihkan pot bunga kecil yang ia letakkan di dekat nisan, tangannya menyentuh sesuatu. Ada benda keras, terselip di antara akar dan tanah yang gembur. Bayu menariknya keluar pelan-pelan sebuah surat. Terlipat 3, dibungkus plastik bening yang mulai sobek. Di bagian depan hanya ada tulisan, "Untuk Mas Bayu, kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada." Jantung Bayu berdetak kencang. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya, tulisan tangan Dinda yang ia kenal. Huruf-huruf bulat kecil dengan tinta yang mulai pudar. "Mas, kalau kamu nemu surat ini, berarti aku beneran udah pergi. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ada yang aku simpan darimu. Bukan karena aku nggak percaya, tapi karena aku takut. Selama ini, aku sering mimpi buruk. Tentang seseorang dari masa kecilku. Seorang perempuan. Dia pernah datang waktu aku kecil, saat aku hampir tenggelam di sungai belakang rumah nenek. Dia narik aku, tapi bukan buat nolong. Dia narik karena dia mau aku ikut ke dunianya. Tapi aku diselamatkan. Dan sejak itu, dia muncul terus dalam mimpiku. Rambutnya panjang, matanya kosong. Kadang dia nangis, kadang dia marah. Tapi satu yang pasti, dia selalu bilang, "Aku akan kembali pas kamu nikah." Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya aku nikah sama Mas,
dan dia mulai datang lagi. Tapi bukan dalam mimpi. Kalau aku nggak selamat, tolong cari siapa dia. Karena dia bukan cuma hantu. Dia ikut dalam hidupku. Bayu membaca kalimat terakhir dengan tubuh gemetar. Jangan percaya sama semua yang kamu lihat, Mas. Kadang, yang paling mirip sama aku, bukan aku. Hari mulai berganti malam, dan Bayu sudah lelah mencoba tidur. Matanya berat, pikirannya terus memutar isi surat dari makam Dinda. Pukul 01.59, 1 menit sebelum jam 2 dini hari. Bayu terbangun karena angin dingin menyentuh wajahnya. Ia membuka mata perlahan, dan tirai jendela kamarnya menari pelan tertiup angin. Padahal, sore tadi ia mengunci rapat jendela itu. Ia bahkan memaku sisi kayunya dengan palu. Tapi sekarang, terbuka. Ah, mungkin kayunya lepas, pikirnya. Ia bangkit. Menutup jendela lagi. Memeriksa. Mengganti paku dengan yang lebih panjang. Jam menunjukkan pukul 24. Lalu, ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Dari luar. Bayu membeku. Tangannya masih menggenggam palu. Dengan sangat hati-hati, ia mendekat. Tirai jendela menutupi pandangan. Tapi suara itu muncul lagi. Mas, suara perempuan. Lirih. Pelan. Persis seperti suara Dinda. Tapi, dengan nada yang lebih dingin. Bayu membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menutup kembali jendela, suara lain terdengar dari balik tembok luar. Bukan dia, Bayu. Bukan Dinda, Bayu terdiam. Suara itu bukan suara yang ia kenal. Lebih tua. Serak. Dan ada amarah yang tertahan. Malam-malam berikutnya, kejadian itu terus berulang. Setiap jam 2 pagi, jendela selalu terbuka sendiri. Dan selalu, ada yang memanggil. Siang itu cuaca panas. Bayu membuka semua jendela, meski sejak kejadian jendela terbuka sendiri, ia selalu merasa tidak nyaman. Tapi rumah itu sudah terlalu pengap, ia memutuskan membersihkan kamar belakang, kamar kerja yang dulu sempat jadi ruang simpanan barang pribadi Dinda. Saat membuka lemari kayu tua berwarna coklat gelap di pojok ruangan, aroma kapur barus dan kertas tua langsung menyeruak. Ada tumpukan buku agenda, gaun lama, dan sebuah kotak kayu kecil yang berisi surat-surat tak beralamat. Dan di balik itu semua, sebuah lukisan terbungkus kain putih tipis. Bayu membukanya pelan. Debu beterbangan. Lukisan itu dilukis di atas kanvas tua, dengan figura kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Dan ketika kain terbuka penuh, Bayu mundur 2 langkah. Wajah perempuan itu mirip sekali dengan Dinda. Bahkan tahi lalat kecil di bawah matanya pun sama. Tapi, sorot matanya berbeda. Dingin. Membakar. Dan warnanya merah. Seperti darah. Di bawah lukisan, tertulis, Saraswati 17 Oktober 1991, Bayu mencoba mencari tahu siapa itu Saraswati. Ia menelepon mertuanya, orang tua Dinda. Bu, saya nemu lukisan wajah perempuan, mirip banget sama Dinda, tapi namanya Saraswati. Tahun 1991. Hening. Mas, suara ibu mertuanya lirih. Kami memang punya anak sebelum Dinda. Namanya Saraswati. Tapi dia meninggal tenggelam.
Umurnya baru 5 tahun waktu itu. Bayu membeku. Tapi Mas Bayu nggak perlu khawatir. Waktu Dinda kecil, dia memang suka bilang kalau dia temenan sama kakaknya. Kami pikir itu cuma imajinasi anak kecil. Suara Bayu tercekat. Bu, Dinda pernah cerita kalau ada perempuan yang narik dia tenggelam waktu kecil. Dan malam itu, saat Bayu memandangi lukisan itu lagi, mata perempuan dalam lukisan itu mengalirkan darah. Dan terdengar suara kecil dari dalam lemari, "Aku nggak pernah pergi." Bayu mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di siang hari. Tidak hanya suara jendela malam, tapi juga suara kecil yang tertawa lirih di lorong rumah. Awalnya ia pikir itu halusinasi karena kurang tidur. Tapi saat ia coba merekam, suara itu benar-benar terekam. Suara anak kecil berkata, "Mas, lihat aku nggak?" Suatu sore, Bayu duduk di meja makan. Sendiri. Ia sudah mulai terbiasa sendiri, bahkan terkadang berbicara sendiri, seolah Dinda masih ada di hadapannya. Tapi siang itu, ia merasa tidak sendiri. Sendok di tangannya beku. Matanya menatap nasi di piring yang tiba-tiba dingin, seperti ditiup angin. Dan ia merasakan sesuatu. Seperti tatapan dari arah bawah meja. Perlahan, Bayu menunduk. Dua bola mata merah menatapnya dari bawah meja. Wajah kecil. Rambut hitam lepek. Kulit pucat seperti malam. Anak itu menatap Bayu lama. Lalu, tersenyum tipis. "Aku lapar." "Mas, aku juga mau makan sama Dinda." Bayu terkejut dan terjatuh dari kursi. Tapi saat ia melihat kembali ke bawah meja, tak ada siapa-siapa. Tapi bekas jejak tangan kecil tertinggal di bawah meja. Basah. Seperti baru saja menyentuh tanah. Bayu membuka kembali surat Dinda. Ia membaca ulang setiap kalimat. Dan menemukan satu catatan kecil di balik halaman. "Kalau kamu lihat anak kecil, jangan ajak dia bicara. Jangan tanya siapa namanya. Dan jangan pernah beri dia makan. Karena kalau dia kenyang, dia akan tinggal selamanya." Kamar adalah saksi, tempat dua insan saling berbagi rindu, canda, luka, dan rahasia. Tapi bagaimana kalau kamar itu menyimpan sesuatu yang tak pernah dikatakan semasa hidup? Sejak kepergian Dinda, Bayu tak pernah lagi membuka pintu kamar mereka. Ia kunci. Ia biarkan kosong. Tapi akhir-akhir ini, tiap malam, suara tangis terdengar dari balik pintu, bukan hanya isak lirih. Tapi tangisan yang seolah penuh amarah dan luka yang belum pernah disembuhkan. Dan suatu malam, saat ia terbangun karena bau bunga Kamboja yang sangat menyengat, ia temukan pintu itu terbuka sedikit. Dan di balik celahnya, ia melihat gaun pengantin yang seharusnya sudah dikubur bersama istrinya. Tapi kini, terlipat rapi di atas ranjang. Bersih. Wangi. Seperti menunggu dikenakan kembali. Bayu tak pernah lagi menyentuh kamar itu. Kamar yang penuh kenangan. Kamar tempat Dinda tersenyum sebelum tidur, dan menangis diam-diam di malam-malam gelisah. Sejak pemakaman, kuncinya tak pernah ia putar. Tapi beberapa hari ini, pintu kamar itu selalu terbuka sedikit. Ia pikir ia salah menutup. Tapi malam itu, pukul 3 dini hari, bau bunga Kamboja yang kuat membangunkannya. Ia bangkit. Langkah pelan. Hati gemetar. Pintu kamar itu terbuka lebar. Tak ada angin. Tak ada suara. Bayu masuk. Lampu tak menyala.
Tapi cahaya rembulan dari jendela cukup menerangi isi kamar. Dan di atas ranjang yang sudah lama tak tersentuh, ada gaun pengantin milik Dinda. Lipatannya rapi, tidak berdebu. Padahal, Bayu tahu betul gaun itu ikut dikuburkan bersama jenazahnya. Di sebelah gaun itu, ada secari kertas. Tulisan tangan Dinda, "Aku belum sempat memakai ini untuk malam terakhir kita. Aku masih ingin jadi istrimu, Mas. Meskipun aku harus kembali dari tempat yang tak lagi bernama." Bayu menggigil. Tangannya gemetar. Ia berbalik dan melihat cermin di sudut ruangan mulai berembun. Dan dari balik embun itu, wajah Dinda perlahan muncul. Tapi matanya hitam legam, dan bibirnya robek hingga ke pipi. "Kamu udah lihat aku, sekarang kamu gak bisa pergi." Bayu mundur. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Ia terjebak di dalam kenangan yang berubah jadi penjara. Bayu merasa kamar itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Terlalu banyak kejadian aneh, terlalu banyak suara yang tidak berasal dari dunia nyata. Ia ambil palu. Ia berdiri di depan cermin besar di sudut kamar. Cermin itu sudah lama dimiliki Dinda, diwariskan dari neneknya, konon katanya buatan tahun 1920-an. Bingkai kayunya tua. Ukirannya menyeramkan bila dilihat malam-malam. Sebelum memecahkannya, Bayu menatap pantulan dirinya. Wajahnya lelah. Matanya cekung. Rambut berantakan. Tapi lalu, pantulan di cermin berubah. Ia melihat Dinda mengenakan gaun pengantin, menangis. Lalu bayangan di belakang Dinda muncul, wajah lain. Bukan manusia, perempuan tua. Matanya hitam legam, bolong seperti terbakar, dan gigi-giginya penuh arang. Ia menatap Bayu langsung dari dalam cermin, seolah tahu dia akan memecahkannya. "Cermin ini bukan milikmu," katanya dengan suara serak. "Dinda bukan istrimu satu-satunya di rumah ini." Bayu mundur. Jantungnya berdetak liar. Tapi perempuan itu terus berbicara. "Aku yang pertama. Aku yang ditinggalkan. Aku yang mati di rumah ini, sebelum semuanya kalian huni." Cermin tiba-tiba retak dari dalam. Bayu belum sempat memukulnya. Tapi cermin itu memecah sendiri. Dan dari pecahan itu, asap hitam tipis melayang keluar. Seperti napas dari dunia lain, menyentuh kulit Bayu dengan dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Dan ketika ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela, wajah yang memantul bukan wajahnya, tapi wajah perempuan tua itu. Ia sudah masuk ke dalam dirinya. Setiap orang punya cara menyimpan luka. Ada yang menulisnya, ada yang memendamnya, dan ada yang meninggalkannya di balik halaman buku harian. Bayu tak pernah punya keberanian untuk membuka buku harian Dinda sejak istrinya meninggal. Tapi malam itu, setelah cermin kamar retak dan sosok asing mulai muncul dalam pantulannya, ia merasa harus mencari jawaban. Buku harian itu sudah berdebu. Tapi anehnya, beberapa halaman terakhir masih baru dan bersih. Dan lebih aneh lagi, isi tulisan di halaman itu tertanggal hari ini. Dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tangan Dinda. Tapi kalimatnya bukan lagi pesan cinta, melainkan ancaman. "Mas Bayu, rumah ini bukan buat kamu lagi. Sekarang, aku yang punya semuanya." Bayu mengambil buku harian Dinda dari laci yang tak pernah ia sentuh. Debu tebal menyelimutinya, tapi begitu ia sentuh, seolah sesuatu mengalir masuk ke tubuhnya.
Perasaan tidak enak menyelimuti. Tapi ia tetap membuka halaman demi halaman. Tulisan-tulisan lama penuh kisah cinta. Curhat tentang masa kecil, rasa takut akan kehilangan, dan kerinduan yang dalam terhadap anak yang belum mereka miliki. Tapi di tengah-tengah halaman, kertas mulai berubah warna. Lebih putih. Lebih baru. Dan di sanalah Bayu membaca. 13 Juni 2025. Mas Bayu nggak pernah benar-benar melihat aku. Bahkan ketika aku menangis malam-malam. Kamu tidur. Sekarang giliran aku, buat kamu ngerasain sendiri rasanya diabaikan. Aku akan tinggal di rumah ini. Dan kamu akan tinggal juga. Sebagai milikku. Bayu terpaku. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu, tanggal itu adalah hari ini. Ia terus membalik halaman. Dan semakin banyak tulisan muncul di depan matanya, saat itu juga. Tinta basah. Baru ditulis. Tapi Dinda sudah meninggal. Bayu membakar buku itu. Tapi api tak membuatnya hancur. Buku itu hanya menghitam, tapi tak terbakar. Ia membuangnya keluar rumah. Tapi saat ia masuk kembali, buku itu sudah tergeletak di atas ranjang. Dan di dinding kamar, tulisan dengan darah, membakar kenangan gak akan menghapus rasa. Kamu milikku. Sampai kamu mati. Pernikahan seharusnya jadi hari paling bahagia. Tapi bagaimana jika pengantin wanitanya sudah meninggal? Bayu terbangun pagi itu bukan sebagai duda, tapi sebagai calon suami dalam upacara yang tak pernah ia rencanakan. Tubuhnya mengenakan beskap putih. Kamarnya dipenuhi bunga kamboja yang sudah layu. Di luar, terdengar gamelan pelan-pelan berdentang. Suara yang dulu mengiringi pernikahannya dengan Dinda. Tapi kali ini, suasana bukan haru, melainkan mencekam. Ia melangkah keluar kamar, dan melihat Dinda di pelaminan. Mengenakan gaun yang sama seperti saat pernikahan mereka. Tapi wajahnya, wajah yang sudah tak bisa disebut manusia. Dan dari arah dapur, terdengar suara, ijab kabulnya belum selesai. Mas, jadi kamu belum bisa pergi. Bayu terbangun dengan kepala berat. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti direndam es. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia mengenakan pakaian pengantin. Putih. Bersih. Tapi terasa salah. Kamarnya kini penuh bunga. Tapi bukan melati. Melainkan kamboja yang menandakan kematian. Dindingnya dipenuhi janur kuning. Dan suara gamelan terdengar jelas dari ruang tamu. Bayu keluar, langkahnya berat. Dan di ruang tamu, ada pelaminan. Dibangun dari kayu tua dan kain putih penuh bercak darah. Di atas pelaminan itu, duduk Dinda. Dengan senyuman yang dulu manis, tapi kini menyayat hati. Sebagian wajahnya membusuk. Mata kanannya hilang. Tapi ia tetap menatap Bayu dengan cinta yang aneh. Cinta yang berubah jadi kepemilikan. Akhirnya, Mas datang. Aku udah nunggu lama, di tempat yang gak ada waktu. Bayu mencoba mundur, tapi kursi-kursi mulai bergerak sendiri. Dinding rumah menutup seperti jeruji. Ia terperangkap. Kita belum selesai. Mas, kamu belum ijab kabul lagi. Tapi jangan khawatir. Kali ini, gak usah wali. Cukup kamu dan aku. Di antara hidup dan mati. Bayu menjerit. Tapi suara gamelan semakin keras. Dan para
Tamu mulai berdatangan. Mayat-mayat berkafan duduk di bangku tamu dengan kepala miring. Mereka tersenyum. Tangan mereka tepuk tangan pelan, mengiringi pengantin laki-laki menuju pelaminan kematian. Dalam pernikahan tradisional Jawa, ada istilah mak comblang yang mempertemukan dua hati. Tapi bagaimana jika yang mempertemukan bukan manusia, melainkan arwah yang belum selesai urusannya? Bayu merasa rumah itu sudah terlalu sesak dengan yang tak kasat mata. Ia tinggalkan rumah, mencari pertolongan. Di ujung desa, ia menemukan seorang kiai tua. Orang-orang menyebutnya Mbah Kiai Murabi, penjaga warisan ilmu leluhur. Bayu ceritakan semua. Tentang Dinda, cermin, buku harian, bahkan pernikahan kedua yang menyeramkan itu. Tapi Mbah Kiai tak terkejut. Ia hanya menatap Bayu dan berkata pelan, "Kamu gak diganggu, Le. Kamu dipanggil pulang. Sama darahmu sendiri." Bayu meninggalkan rumah. Dengan tubuh lelah dan jiwa yang hampir hancur, ia pergi ke desa tempat ibunya dulu berasal. Di sana, ia mencari seseorang yang bisa menjawab pertanyaan yang tak bisa dijelaskan logika. Dan semua orang menunjuk ke satu nama, Mbah Kiai Murabi. Di usia hampir 90 tahun, Mbah Kiai masih jernih pikirannya. Ia tinggal di rumah kayu sederhana, tapi hawa di sekelilingnya terasa beda. Bayu menceritakan semua. Tentang malam-malam bersama arwah Dinda. Tentang cermin, pernikahan, suara gamelan, dan tulisan di dinding. Mbah Kiai hanya menutup mata, lalu berkata, "Cintamu sama Dinda suci. Tapi ada yang lebih tua dari cinta itu. Kamu keturunan Mbah Rengganis, dukun wanita zaman dulu, yang dulu menikahkan dirinya sendiri dengan jin penunggu gunung. Dan semua keturunannya akan mengalami satu malam, di mana mak comblang dari alam kubur akan mempertemukan mereka kembali dengan pasangan yang ditakdirkan oleh dunia arwah." Bayu terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Seluruh hidupnya ia pikir biasa-biasa saja. Ternyata, garis darahnya menyimpan sesuatu yang kelam. Mbah Kiai memberikan Bayu sehelai benang putih yang harus dibakar saat matahari tenggelam. Dan sebuah pesan, kalau Dinda datang lagi malam ini, jangan lawan. Tapi tanyakan satu hal, siapa yang mengenalkannya padamu? Setiap cinta pasti punya awal, tapi tidak semua cinta dimulai dari suka. Kadang, cinta kita bukan hasil pilihan kita, tapi hasil perjanjian orang lain. Malam itu, Bayu menunggu. Di tengah sunyi yang tak biasa. Rumahnya gelap, tapi bukan karena listrik padam. Tapi karena ada sesuatu yang sedang berjalan di atas atap. Dan ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Dinda muncul. Tapi tak menangis, tak marah. Kali ini, ia hanya menatap Bayu dan berkata pelan, "Kamu masih nggak ngerti, Mas? Aku dipertemukan sama kamu bukan karena cinta, tapi karena darah." Bayu duduk di ruang tengah. Benang putih pemberian Mbah Kiai diletakkan di mangkuk tanah liat. Saat matahari tenggelam, ia membakarnya. Asap benang itu naik, dan seketika udara rumah menjadi lebih dingin. Jam dinding berhenti berdetak. Bayu tahu, waktunya sudah tiba. Jam 2.05 dini hari, Dinda muncul. Tapi kali ini bukan dari cermin, melainkan dari balik pintu kamar yang terbuka sendiri perlahan. Wajahnya masih rusak, tapi senyumnya tenang. Dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Aku capek, Mas."
Aku cuma pengen istirahat. Tapi aku nggak bisa. Karena seseorang pernah bilang aku harus jagain kamu. Sampai kamu jadi milikku. Selamanya. Bayu memberanikan diri bertanya, siapa? Siapa yang mengenalkan kita? Dinda menatapnya dengan mata kosong, lalu menunjuk ke arah jendela. Dan di sana, Bayu melihat sosok perempuan tua berkebaya hitam. Dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Mata merah menyala. Dan kulit sehitam jelaga. Ia tak bicara. Tapi Bayu mendengar suara dalam kepalanya, aku Nyi Rengganis. Aku menanamkan cinta di darahmu. Supaya keturunanku tidak pernah bisa mencintai siapapun, kecuali yang telah kupilih. Bayu berteriak. Tapi suaranya tak keluar. Matanya panas. Kepalanya terasa berat. Dan dalam sekejap, ia pingsan. Tapi dalam mimpinya, ia melihat sebuah upacara kuno. Dengan darah, sesajen, dan janji, keturunanku hanya akan jatuh cinta pada yang kutitipkan. Setelah terbangun dari pingsan, Bayu merasa pikirannya lebih jernih. Namun juga, lebih takut dari sebelumnya. Teringat perkataan Mbah Kiai, ia mulai memeriksa rumahnya satu persatu. Dan saat ia mencoba memindahkan lemari tua peninggalan ibunya, ia mendengar suara aneh dari balik tembok. Suara kosong, seakan bukan tembok padat. Bayu mengambil palu. Dengan tangan gemetar, ia mulai menghancurkan tembok itu. Plester pertama jatuh. Debu menyembur. Dan perlahan, terbuka sebuah ruang kecil, kira-kira hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Di dalamnya, bau anyir langsung menyengat. Dinding ruangan itu dipenuhi foto-foto lawas, semua ditempel tanpa pola. Foto-foto keluarga Bayu. Kakek, nenek, bahkan ibunya saat muda. Dan di tengah, ada satu foto yang membuat Bayu hampir tak bisa bernapas. Foto Dinda mengenakan kebaya putih. Tapi usia di foto itu, sekitar 10 tahun lebih tua dari Bayu. Di bawah foto tertulis tangan, dititipkan. Untuk Bayu. Dari garis Rengganis. Ada juga lembaran-lembaran mantra, tali pocong, dan segumpal rambut yang disimpan dalam botol kecil. Bayu tak tahan. Ia hampir muntah. Tapi sebelum ia bisa keluar dari ruangan itu, semua lampu di rumah padam. Dan dari balik ruang kecil itu, ia mendengar suara napas. Berat. Lelah. Marah. Mas, kamu udah buka ruang yang harusnya nggak dibuka. Sekarang, kamu harus tinggal di dalam sini, bersama aku. Selamanya. Bayu membuka buku tua berdebu itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama, tertulis, panganten jagat loro, kanggo nyambung berkah turunan. Pasangan dari 2 dunia, demi melanjutkan berkah keturunan. Nama-nama yang tertera dalam buku itu membuat tubuh Bayu kaku. Ayahnya, kakeknya, paman-pamannya. Semua pernah dinikahkan dengan sosok gaib, perempuan dari dunia lain. Dan di halaman paling akhir, ada nama Bayu. Dan tepat di bawahnya, Dinda. Dinda bukan arwah penasaran, gumam Bayu perlahan. Dia, bagian dari pesugihan keluarga. Bayu tak mengerti kenapa ia tak pernah tahu sebelumnya. Tapi jawabannya muncul dari satu surat tua yang terselip di dalam buku. Bayu, anakku, jika kamu membaca ini, berarti waktumu telah tiba. Jangan tolak Dinda. Karena jika kamu menolak, bukan dia yang akan mati.
Tapi kamu dan seluruh keturunanmu akan dilenyapkan dari muka bumi." Bayu menjerit. Cinta yang ia rasakan selama ini ternyata bukan rasa, tapi ikatan darah dan tumbal. Dan yang lebih menyakitkan, Dinda tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya menjalankan tugas, menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kutukan. Setiap perjanjian punya harga, tapi tidak semua harga harus dibayar dengan uang. Ada yang harus dibayar dengan jiwa, bahkan saudara sendiri. Setelah mengetahui kebenaran, Bayu memutuskan satu hal: ia ingin menghentikan semua ini. Tapi saat ia kembali ke rumah, Dinda telah menunggu, dengan wajah tenang yang menyeramkan. Dan saat Bayu menolak melanjutkan ikatan, Dinda hanya berkata pelan, "Kalau kamu mundur, Mas, aku cuma butuh satu pengganti yang darahnya masih ada di keluargamu." Bayu pulang dari desa dalam kondisi hancur. Kepalanya penuh suara-suara. Matanya nyaris tak bisa menatap pantulan cermin lagi. Ia masuk rumah, suasana begitu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Dan di ruang tamu, Dinda duduk mengenakan kebaya merah. Rambutnya terurai, senyumnya kosong. Bayu mendekat dengan hati bergetar. Lalu ia berkata tegas, "Aku nggak mau lanjut. Aku nggak mau terusin kutukan ini." Dinda menatapnya pelan, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah Bayu, menyentuh dadanya dengan jemari dingin. "Kalau kamu mundur, Mas, aku cuma butuh satu tumbal pengganti. Dan kamu tahu kan siapa yang paling dekat dengan kamu? Adik kamu, Galih." Bayu langsung terduduk. Matanya membesar. Galih, adiknya yang masih kuliah di Bandung. Anak baik, lugu, gak tahu apa-apa. "Dia gak ada hubungannya," teriak Bayu dengan suara pecah. Tapi Dinda hanya tersenyum. Justru karena dia gak tahu apa-apa, dia mudah dibentuk. Seperti kamu, dulu." Bayu berlari ke kamarnya, mengambil ponsel. Ia mencoba menelepon Galih, tapi tak terhubung. Dan dari layar ponselnya yang berkedip, tiba-tiba muncul foto. Foto Galih sedang berdiri di depan cermin yang sama, dengan bayangan Dinda di belakangnya. Bayu tiba di desa tempat Mbah Kiai tinggal. Tapi Kiai sudah menunggu di pinggir hutan, seakan tahu ia akan datang malam itu. "Kamu udah siap, Le? Ini bukan sekadar menghapus perjanjian, tapi juga menghapus ingatan Dinda tentang kamu." Bayu mengangguk, meski berat. Karena dalam hatinya, meski semua ini kutukan, Dinda pernah jadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Mereka berjalan ke tengah hutan, sampai tiba di sebuah gua kecil yang dijaga dua batu besar berbentuk wanita menangis. Mbah Kiai memulai ritual. Membakar kemenyan, membaca mantra. Bayu diminta membakar benda yang paling mengikatnya pada Dinda. Ia mengeluarkan surat tulisan tangan Dinda, surat yang dulu Dinda berikan sebelum mereka menikah. "Mas, kalau kamu baca surat ini, itu berarti aku udah nggak di sampingmu lagi. Tapi cinta aku selalu jagain kamu." Bayu menangis saat surat itu terbakar. Lalu, Kiai memberikan kendi tanah liat. Isinya, air dari 7 mata air dan 1 helai rambut Galih. Bayu diminta menuangkannya di atas batu di dalam gua sambil berkata, "Aku memilih cinta, bukan kekayaan. Aku memilih adik kandungku, bukan arwah pendampingku." Begitu air disiramkan, tanah di bawahnya retak.
Angin berputar. Gua bergetar. Dan tiba-tiba, Dinda muncul di hadapan Bayu. Dengan wajah polos. Bukan lagi rusak. Bukan lagi menyeramkan. Mas, jadi cinta kita cuma sampai di sini. Bayu gemetar. Tapi ia menjawab, cinta yang kamu rasakan itu bukan milikmu. Din, itu warisan. Dan aku nggak mau mewariskan kutukan ini ke Galih. Dinda menangis. Tapi ia tersenyum. Kalau gitu, biar aku yang pergi. Dan perlahan, tubuh Dinda memudar. Seperti kabut yang kembali ke langit. Tersisa aroma melati, dan keheningan yang menyakitkan. Ada keheningan yang terasa damai. Tapi ada juga keheningan yang justru menakutkan. Setelah semua ritual dilakukan, Bayu pulang ke rumah. Sepi. Tenang. Sunyi. Tapi dari keheningan itu, ada yang tidak biasa. Cermin kamar yang dulu jadi pintu arwah Dinda, kini berembun dari dalam. Dan di balik embun itu tertulis satu kalimat yang membuat Bayu terduduk. Terima kasih, Mas. Aku bisa tenang sekarang. Bayu membuka pintu rumah dengan perasaan campur aduk. Udara di dalam rumah terasa berbeda. Tidak dingin seperti biasanya. Tidak ada aroma melati. Tidak ada suara-suara aneh. Ia berjalan menuju kamar. Mengambil napas panjang sebelum membuka pintu itu. Dan saat pintu dibuka, sunyi. Hanya suara detak jam. Tapi ada satu hal yang membuatnya terpaku. Cermin kamar berembun. Padahal, tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu perlahan, dari balik embun itu, muncul tulisan. Jelas, halus, seperti ditulis oleh jari seseorang. Terima kasih, Mas. Aku bisa tenang sekarang. Bayu jatuh terduduk. Air matanya tumpah. Untuk pertama kalinya sejak Dinda meninggal, ia menangis bukan karena takut, tapi karena kehilangan yang sesungguhnya. Maaf, Din, andai kita ketemu bukan karena perjanjian, mungkin semuanya bisa beda. Lalu malam itu, Bayu tidur untuk pertama kalinya tanpa gangguan. Tapi mimpi yang datang, bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, Bayu berjalan di lorong panjang. Di ujung lorong, ada meja tua. Dan di atasnya, buku perjanjian keluarga. Bayu membuka halaman terakhir. Dan matanya terbelalak, Bayu Ratri. Siapa? Ratri, gumamnya dalam mimpi. Saat ia berusaha menyentuh nama itu, tiba-tiba buku itu terbakar sendiri dan suara tawa perempuan terdengar dari balik lorong. Dinda hanya awal, kamu belum tahu siapa pasangan sejatimu sebenarnya. Bayu terbangun. Dan di ujung tempat tidur, ada sehelai rambut panjang berwarna putih yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bayu duduk termenung di depan cermin yang dulu jadi gerbang Dinda. Kini cermin itu retak, tapi tidak pecah. Dan dari balik retakan itu, terdengar suara napas. Bukan napas Dinda, tapi suara berat dan panjang. Seperti sesuatu yang hidup di balik kaca. Bayu ingat kembali nama itu, Ratri. Ia mencari semua arsip, buku tua, dan tanya ke Mbah Kiai. Dan jawaban yang ia dapatkan, Ratri adalah roh penjaga pesugihan tingkat paling tinggi. Ia tidak bisa muncul, kecuali satu syarat terpenuhi, saat arwah, pasangan palsu, pergi, dan pewaris darah murni membuka diri. Bayu adalah darah murni. Dinda hanyalah jembatan. Dan sekarang jembatan itu sudah roboh. Ratri datang sendiri untuk menjemput pasangan sejatinya. Malam itu,
Bayu bermimpi lagi. Ia berada di pelaminan. Duduk di samping seorang wanita berkerudung hitam. Wajahnya tertutup cadar. Tamu undangan di sekitarnya bukan manusia, melainkan sosok-sosok hitam tanpa wajah. Tertawa, menangis, bertepuk tangan. Saat Bayu membuka cadar wanita itu, bukan Dinda, bukan manusia, tapi wajah hitam legam dengan mata merah menyala dan senyum lebar sampai ke telinga. Akhirnya, kita bisa bersatu, Bayu, selamanya. Bahkan setelah kamu mati. Bayu terbangun dengan tubuh penuh darah. Dari hidung, telinga, dan pori-pori. Di dadanya, terukir satu kata dengan luka. Ratri, Bayu pergi ke Mbah Kia. Memohon agar semua ini diakhiri. Tapi Mbah Kiai hanya bisa berkata, kamu telah menolak cinta yang fana, dan sekarang cinta abadi menjemputmu. Malam itu, Bayu memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan satu tujuan, kalau harus menikah dengan Ratri, lebih baik aku mati dalam kesadaranku, daripada hidup dalam kuasa iblis. Ia menulis surat. Untuk Galih. Untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, suara tangisan wanita terdengar dari dalam kamar, diikuti oleh tawa keras yang menggetarkan seluruh dinding. Dan keesokan harinya, Bayu ditemukan tergeletak, senyum di wajahnya tapi matanya masih terbuka lebar menghadap ke cermin yang sudah pecah total. Di sisi cermin itu, tertulis dengan darah, akhirnya, kita bersatu. Pesan moralnya adalah, cinta yang salah arah bisa berubah jadi kutukan. Dan kutukan yang tidak diselesaikan dengan ikhlas akan terus mencari penerusnya. Jangan bermain-main dengan perjanjian yang tidak kamu mengerti. Karena ketika kamu bilang, iya, tanpa sadar, alam lain bisa saja menganggapnya sebagai sumpah seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.